Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita diberikan kesempatan kita boleh mempersembahkan ibadah kita di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan.
Ibu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Saya persilakan. Pujian yang luar biasa. Kalau saya saja merasa senang, apalagi Tuhan melihat anak-anak dengan talenta yang luar biasa dan penuh keberanian. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau sambung pujian kita yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah teramat sangat baik.
Kita mau sekali lagi mendengarkan persembahan pujian, kali ini dari kaum usia emas. Saya persilahkan. Senajan kon
Tuhan yang sekarang disampaikan, biarlah kiranya firman Tuhan boleh senantiasa menguatkan kita, menegur kita, menasihatkan kita, agar kita tetap berjalan berada di dalam Tuhan. Kita tidak ke kanan dan ke kiri sesuai kemauan kita, tapi sesuai kehendak Tuhan. Kita mau katakan, aku mengasihimu Tuhan Yesus, aku mau mengasihi Engkau. Pada pagi hari ini kami akan
bagian kami yang terbaik, yaitu mendengarkan firman. Tuhan, mohon pengurapan kuasa Roh Kudus pada pagi hari ini, supaya firman Tuhan bukan hamba-Mu sendiri yang berbicara, tetapi Engkau yang mengambil alih dalam bagian ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, maupun jemaat Tuhan yang siap menerima berkat roti dari surga, yaitu firman Allah. Tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami, supaya kami sanggup mencerna firman-Mu dengan baik, sehingga kami pulang tidak sia-sia, tetapi membawa berkat yang berkelimpahan dari surga, sehingga pada waktunya nanti kami disebut anak-anak kekasih karena kami bertumbuh bukan karena kekuatan kami, semata-mata hanya mendengar firman, tidak sekedar mendengar tetapi melakukan firman itu, dan firman itu bekerja dengan kuat dan hebat atas hidup kami. Terima kasih. Sebesar apapun persoalan yang sedang kami hadapi, tetap percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus Allah Roh Kudus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini rupanya agak ngebas ya Bapak. Selamat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pemberitaan firman Tuhan pagi ini kepada saya. Awal-awalnya saya bergumul, berjuang, kemudian belajar Bapak Ibu ya. Setelah apa yang saya pelajari, Roh Kudus secara sekejap mata gitu ya, saya disuruh menyampaikan Mazmur 133. Oh ini, terus saya pelajari, oh ini berarti kenapa saya suruh belok ke Mazmur 133, berarti Tuhan tahu persis kebutuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Tuhan tahu persis. Jadi apa yang saya pelajari beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan apa yang sudah saya siapkan. Ternyata saya harus berbelok arah. Ini adalah rencana Tuhan, inilah isi hati Tuhan, inilah rencana Tuhan buat kita tempat ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, biasanya kalau ada pembicara baru itu mesti kenalan ya, jenenge sapa, omahe ndi ya toh, pendeta apa uduk ya toh. Ya, tetapi sekalipun yang penting siapa yang berdiri menyampaikan firman di sini adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Enggak usah kenalan ya, sudah kenal Pak. Lah ngono lah guyu lah, gak program Saudara. Terlalu tegang Alkitab runtuh gak roh Bapak Ibu ya. Ya, hari ini rileks saja. Karena Yesus tidak pernah memunculkan ketegangan, tetapi rileks. Kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca bareng-bareng ya. Ada yang enggak bawa Alkitab? HP suci ya bisa Bapak Ibu. Semua yang masuk di sini sudah disucikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita baca judulnya sekaligus sampai habis dari 1 sampai 3 ya. 2, 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut, leher jubahnya seperti embun-embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesana Tuhan memerintahkan dekat kebenaran untuk selama-lamanya. Sekali lagi,
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut baru, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kitab ini ditulis oleh seorang raja yang namanya tidak asing lagi bagi orang percaya. Dia adalah seorang raja yang bernama Daud, sekaligus seorang nabi yang dipilih Tuhan. Di sini ditulis nyanyian siarah dan Daud. Pada umumnya orang bersiarah kalau pada zamannya kita ini ya, kalau orang bersiarah itu kemana? Ke makam ya, ke nenek moyang ya. Tetapi tidak demikian yang dimaksud oleh Daud. Nyanyian siarah ini adalah siarah ke tempat kudus, yaitu ke rumah Allah. Jadi Daud pada waktu dia menulis ini, dia tidak sekedar menulis, tetapi dia sedang dalam hadirat Tuhan. Orang kalau sedang dalam hadirat Tuhan, apapun yang dikerjakan tidak pernah salah. Amin. Tidak pernah salah. Kenapa? Karena sedang dalam hadirat Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa dia dalam hadirat Tuhan loh ya. Ayat 1 selanjutnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekarang kita cari tahu. Apabila saudara-saudara hidup diam bersama dengan rukun, kita cari tahu baiknya di mana, indahnya di mana. Nah, baiknya kita lihat di ayat 2 ya. Nanti kita tolong salah satu bapak atau ibu, monggo. Ayo, monggo. Mbak Yul. Ayat 2, Pak. Ayat yang kedua. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher juga. Amin. Terima kasih. Jadi persaudaraan yang rukun di hadapan Allah dan manusia, baiknya yaitu seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya orang yang hidup rukun ini berbicara tentang perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada seseorang, maka orang itu dipanggil, dipilihnya, maka dituangkanlah yang namanya minyak pengurapan sebagai tanda bahwa orang ini ditabiskan, diguguhkan sebagai orang pilihan Tuhan. Jadi dengan kata lain, siapa yang hidup bersaudaraan dengan rukun, maka itu dalam perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada seseorang, itu berarti pergerakan orang itu tetap dalam pengawasan Tuhan, tidak pernah lepas dalam penglihatan Tuhan. Tidak pernah lepas. Karena apa? Karena berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian persaudaraan yang rukun indahnya di mana? Ayat 3. Sekali lagi. Ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya, terima kasih. Ya, terus. Tuhan memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, makasih. Indahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Beberapa waktu lalu saya mencari tahu bagaimana keindahan gunung Hermon. Ya. Pertama saya dapat informasi, ternyata gunung Hermon itu kalau fajar menyingsing pagi itu pakai baju benar,
dilihat dari kejauhan itu seperti butiran-butiran es pada pucuknya gunung itu, ya. Ternyata setelah pakai apa itu istilahnya di TNI itu pakai keker, ya. Ternyata itu butiran air embun yang menempel di daun-daun di Gunung Hermon. Jadi Gunung Hermon sampai detik ini menjadi pusat perhatian dunia, sehingga menjadi tempat wisata baik domestik maupun luar negeri. Bahkan pemerintahan pihak di sana menyediakan kereta gantung supaya wisatawan asing maupun domestik ini melihat keindahan Hermon ini bagaimana. Ternyata luar biasa. Boleh dikatakan tidak pernah longgar, ya, orang menyaksikan keindahan Gunung Hermon ini. Ini membuktikan bahwa persaudaraan yang rukun hidup bersama di pemandangan Allah selain berkenan dalam perlindungan Tuhan, juga ada keindahan yang luar biasa. Nah, kalau dua hal ini sudah ada di dalam jemaat dimanapun anak-anak Tuhan berhimpun, maka apa yang menjadi bagian Tuhan? Bagian Tuhan adalah ayat 3 bagian yang terakhir, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat satu. Setelah berkat apa? Kehidupan untuk kapan? Selama-lamanya, tidak pernah habis. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan sangat care, Tuhan sangat perhatian kepada orang-orang percaya yang menjalin persaudaraan dengan rukun. Orang rukun tidak anak gegeran, bebas gegeran, steril. Ya. Jadi kenapa anak Tuhan hidup dalam kekurangan? Permisi kata, saya pernah kekurangan. Pernah nggak duwe apa-apa, jangankan sepeda motor, sepeda pancal pinjem, itu saya alami. Ya, jangan tersinggung, karena saya sudah alami. Gitu. Belum punya rumah, doa, punya rumah, ngalami. Ya, semuanya yang tidak enak ngalami. Ya, ini menjadi bekal buat saya. Ya, kenapa anak Tuhan masih hidup dalam kekurangan? Sebab ada bagian yang belum dilakukan. Apa itu? Termasuk di dalamnya yaitu hidup rukun bersama. Kapan dimulai hidup rukun? Yaitu di dalam keluarga masing-masing. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu adalah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kemana? Ke ujung bumi. Lewang Jawa ngomong urip iki sawang sinawang. Artinya apa? Kita ini dilihat orang. Kita ngomong, tidak ngomong, diperhatikan orang, pergerakan kita. Hidup rukun tidak dalam keluarga. Berjemaah hidup rukun tidak, kita ini dilihat orang. Bapak Ibu, ya. Jadi kalau yang Tuhan mau supaya kita membuka diri, membuka hati untuk hidup bersama dengan rukun. Lah, bagian kita itu yang harus kita kerjakan, yaitu hidup rukun bersama. Lah, bagian Tuhan, kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka Tuhan tidak mau menahan-nahan berkatnya. Berkat tidak sekedar materi, Bapak Ibu. Kita sehat, kuat, waduh. Yang usianya di atas 50, kayak 30, waduh. Kenapa? Karena hidup rukun diberkati Tuhan. Gitu. Kemudian setelah berkat itu melimpah dalam hidup kita, sudah ada kepastian kehidupan untuk selama-lamanya sedang menanti saudara dan saya. Ya. Oleh sebab itu pertahankan persaudaraan yang rukun, karena Tuhan tahu persis kebutuhan jemaat di sini. Ya. Yaitu mengembangkan hidup yang rukun. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Sekarang saya tanya, bagaimana cara menciptakan serta mempertahankan hidup rukun ini loh? Ini persoalan Bapak Ibu, realita.
Kadang orang membangun sebuah kerukunan dalam keluarga atau dalam komunitas apapun seringkali tidak bertahan lama. Makanya memulai sesuatu gampang, tetapi memelihara dan mempertahankan ini angel Bapak Ibu, sulit Bapak Ibu, sungguh sulit ya. Saya minta pendapat Bapak Ibu, siapa yang punya usul ya. Jadi biar saya nggak berdiri di sini saja, tetapi Bapak Ibu juga aktif ya. Mungkin ada usulan siapa? Untuk menciptakan hidup yang rukun ini gimana? Menghormati, menghargai. Gimana Pak? Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Oke, Bapak Ang. Saling mengerti ya. Saling mengerti. Oke, yang lebih sip gitu loh Pak. Apa? Oke ya, Bu. Ayo apa lagi? Tidak egois. Ya, enggak yang lebih apa ya? Simple tapi kena semua gitu loh. Saling percaya. Ya bisa. Buyil. Usah mikir. Enggak tukaran gitu. Pun gak tukaran yo cene bener. Ya. Ini sing tepak gitu loh apa ya? Ya termasuk enggak tukaran sabar termasuk ya. Sing pas ngono lho ya. Apa? Lungguh hati, Dalam tahu lungguhnya hati. tahu menempatkan diri. Ya. Kalau saya semuanya sudah benar. Simpelnya saja tapi ngena semua. Sehati dan sepikir. Betul? Nah. Sehati dan sepikir. Berarti satu hati, satu pikiran. Nah. Sekarang kita lihat di dalam surat 1 Korintus. Sehati sepikir ini Alkitabiah enggak masuk di firman Tuhan enggak? Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Minta salah satu bapak suaranya yang banter, ayo. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Monggo. Bapak atau Mas? 1 Korintus pasal 1 Iya. ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Amin, terima kasih. Berarti apa? Sehati dan sepikir. Nah, sekarang saya tanya. Kalau ada orang 100, pikirannya berapa Bapak Ibu? 100 ya. Apakah bisa dipersatukan ya jumlah yang 100 ini? Karena pikirannya 100 loh ya. Bisa dipersatukan? Ayo, ojo tegang kok ngantuk lho. Ayo. Bisa? Agak sulit. Kenapa? Bisa Bapak Ibu? Sulit, oh bisa, enggak apa-apa. Buktinya panjenengan ini sampai di sini ini satu hati enggak? Satu hati, satu kepentingan. Amin. Lah mula-mula jemaat di Korintus ini mula-mula dia satu hati, satu pikir. Seiring berjalannya waktu, hatinya berubah enggak? Berarti mereka ada kepentingan. Kepentingannya apa? Yang muda nggak mau dilayani yang hamba Tuhan yang muda. Kalau ditanya, kenapa kamu kok nggak mau dilayani yang lebih tua, lebih senior? Dan orang tua lebih kolot, banyak peraturan. Maka muncullah apa petak-petak di dalam gereja. Ya ini. Makanya Paulus menulis surat ini sampai 2 kali karena persoalan begitu kompleks di dalam jemaat Korintus.
Jadi Paulus menulis surat ini 2 kali. Kalau surat ditulis sampai 2 kali dengan alamat yang sama, berarti sangat urgent, sangat perlu perhatian khusus. Berarti tidak salah kalau sudah sehati sepikir itu sip, tidak masalah. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa manusia sekalipun sudah percaya kepada Yesus, kita ini masih hidup punya daging, Bapak Ibu, punya keinginan, punya kepikiran, gitu, punya hati. Lah hati manusia itu digambarkan seperti speedometernya mobil, kadang turun, kadang naik. Hari ini bagus, lusa belum tentu kayak hari ini, betul? Ini sudah terbukti, Bapak Ibu, karena survei membuktikan. Itulah keadaan manusia yang sesungguhnya. Sekalipun sudah Kristen. Nah ini buktinya. Ini sudah Kristen loh ya, jemaat Korintus ini. Tapi masih ada gegeran, masih ada tukaran. Nah ini Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu. Karena apa? Yesus sangat membenci kekerasan. Sangat membenci. Karena Tuhan tidak rela di tengah-tengah umatnya itu ada gap-gap tersendiri. Tidak pernah Tuhan mau itu terjadi, khususnya di jemaat cabang Sudut ini di bawah penggembalaan hambanya Bapak Pendeta Yusuf Sidin. Tuhan tidak ingin, Bapak. Yang Tuhan ingin lihat kita ini rukun bersama. Kalau yang satu kesusahan, gerutu muncul. Untung kemarin itu karena pandemi, jadi kita dibatasi dengan peraturan, sehingga banyak orang kecewa. Tapi jangan takut, Yesus sanggup memulihkan hati saudara dan saya dari kekecewaan. Puji nama Tuhan, ya. Loh, mungkin Bapak Ibu tanya, loh Mas, lek sehati sepikir ini tidak menjamin kerukunan ini tetap bertahan. Terus sing dipakai pikirannya sopo, sing dipakai hati ini sopo. Kita akan lihat di dalam surat Filipi, Bapak Ibu. Bagaimana jemaat di Filipi, ya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Kita baca bareng-bareng saja ya. Sampun kepanggih. Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, 1. menaruh pikiran, 2. menaruh perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi yang dipakai hatinya siapa? Pikirannya siapa? Pikirannya Kristus. Saya yakin dan sangat-sangat yakin dan percaya, apabila kita semua yang beribadah di tempat ini, kalau kita pakai hatinya Kristus, pikirannya Kristus, aman. Maka di sana tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan terjadi. Kenapa? Karena masing-masing pribadi punya tanggung jawab. Kalau ngomong tanggung jawab berarti tidak boleh ditawar-tawar lagi. Amin, betul. Karena ini tanggung jawab dan kewajiban kita. Kita harus ingat, kita duduk di sini bukan kekuatan kita. Kita percaya kepada Yesus bukan hasil kesucian usaha kita, semata-mata pemberian Allah dalam nama Yesus Kristus. Ya. Dengan kata lain, kita tidak ada bagian untuk mulai memegahkan diri. Jika aku raiso Pak, gak sudah ini Ustaz. Betul? Karena pikirannya sudah keluar dari konteks firman Tuhan. Ya.
Oleh sebab itu, melalui pembacaan ini, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya pikiran kita, hati kita dibekali dengan firman Tuhan. Apabila suatu kelak muncul pikiran-pikiran yang lain dari pikiran Kristus, maka kita ingat, oh iya, aku kan punya tanggung jawab. Aku punya hutang sama Tuhan. Hutang apa? Hutang nyawa. Panjenengan punya hutang nyawa sama Tuhan, yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Masuk surga tidak gandeng-gandengan, tidak rombongan, tetapi pribadi demi pribadi. Bagaimana kita hidup, mumpung masih diberi nafas hidup yang panjang, ayo kita ambil bagian dalam rencana Allah ini, supaya kita melihat kemurahan Tuhan, sehingga yang hidup dalam kekurangan tidak kekurangan, tetapi semakin menanjak dalam kelimpahan bersama dengan Tuhan. Yang sakit-sakitan tidak sakit-sakitan terus, tetapi semakin menanjak, semakin sehat, semakin bugar. Usia 50 kayak 30. Kenapa? Karena berkat Tuhan yang menjagai, menaungi kita saat kita mengaminkan firman sekaligus melakukannya. Kalau kita melakukan bagian kita ini, pasti Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memerintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi kalau hari ini menghadapi persoalan, jangan takut. Kerjakan dulu bagian kita, yaitu mau menjalin persaudaraan dengan rukun. Kita sama-sama berjuang, Bapak Ibu. Sekarang tidak usah kita saling menyalahkan. Yang penting kita berpadanan dengan firman Tuhan. Mata hati kita luruskan kepada firman Tuhan dan kehendaknya. Pasti kita menemukan jawaban pertolongan pada masanya. Tadi cara yang pertama yaitu sehati dan sepikir. Kemudian cara yang kedua adalah pakai hati dan pikirannya Kristus. Kemudian yang ketiga kita akan lihat di dalam Injil Matius. Semuanya ini dapat kita lakukan, dapat kita kerjakan, Bapak Ibu, kalau kita tidak meninggalkan pengajaran ini, Bapak Ibu, yaitu di dalam Injil Matius. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi resep yang ketiga adalah kita disuruh belajar kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Lemah lembut. Lemah lembut beda dengan lemah gemulai. Ya, lemah gemulai banyak galon-galon itu. Ya, dulu tidak tahu sekarang, saya tidak pernah ke sana. Ya, lemah lembut. Yang kedua rendah hati. Rendah hati, lemah lembut ini kunci sukses untuk Anda dan saya mencapai apa yang menjadi target Yesus Kristus, ya, yaitu hidup dalam kerukunan. Orang yang punya hati lemah lembut dan rendah hati, sekalipun disinggung tidak masalah. Misalnya aku gini wes, ya, kamu udah tersinggung, menerima keberadaan yang sesungguhnya. Justru orang yang mengejek kita ini dia yang perlu belajar. Untuk apa? Rendah hati dan lemah lembut. Perlu belajar. Makanya Yesus membuka kesempatan, membuka jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk belajar lemah lembut dan rendah hati. Kemudian yang terakhir, biasanya kalau dengar yang terakhir cuma langsung bergas gitu. Karena mari kita boleh gitu. Kemudian bagian yang keempat, Matius pasal tetap
ayatnya yang ke-28. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Amin. Jadi perjuangan untuk mempertahankan hati yang sehati sepikir, kemudian menjadi hatinya Kristus. Yang ketiga, kita lemah lembut dan rendah hati. Setelah itu semuanya sudah kita lakukan, itu bentuk perjuangan kita. Nah, orang berjuang itu capek Bapak Ibu. Karena kan kita masih punya daging. Yesus pernah berkata di Taman Getsemani, apa? Roh memang penurut, roh memang kuat. Tetapi tubuh apa? Lemah, kesel. Justru di dalam kecapean, di dalam kelemahan itulah kita butuh yang namanya doa. Berdoa berarti secara pribadi, secara khusus datang kepada Tuhan, mohon kekuatan. Waktu Yesus tidak disalib, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia merasa lemah, tidak ada kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang harus dia jalani. Makanya dia berdoa. Dan murid-muridnya diajar, berdoalah 1 jam saja supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jangan sampai 3 hal sudah kita lakukan, kemudian kita tidak berdoa, kita akan dibuat lelah. Makanya kita berdoa dengan satu tujuan. Waktu kita berdoa, Allah menurunkan pertolongannya demi pertolongan. Jadi tubuh ini sering lemah, tetapi roh ini kuat. Ya. Kalau bahasa Jawanya, ati karep bondo. Ya ini, melihat bondo cupet ini kita lari kepada Tuhan yang dia kaya raya, melimpah dengan kebaikan dan kemurahan. Tuhan kalau anak-anaknya datang kepada dia yang sudah melakukan 3 hal ini, Tuhan hatinya tidak tahan, kasihan dia menangis. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan pada waktunya. Haleluya. Ini adalah bagian yang harus kita kerjakan, lah bagian Tuhan. Tuhan punya cara untuk menolong dan memberkati kita. Oleh sebab itu, bagaimana harus kita mulai hidup yang rukun? Kita mulai dalam keluarga. Orang tua dan anak saling menghormati, saling menghargai. Demikian pula mertua dengan mantu. Harus menghormati juga saling menghargai. Mantu lega dihargai juga tersinggung. Makanya dari awal 3 hal ini adalah konsep Kristus untuk mencapai persaudaraan yang rukun, dimulai dari keluarga. Makanya anak-anak dablek itu lihat dulu, jangan lihat orang tua dulu. Ya, makanya jadi wong tua yangel. Kenapa? Di hadapan anak itu ya, di hadapan orang banyak. Kita ini sebagai orang tua seperti kendi, kecangking juga kegowo. Mesti kalau anak nakal atau tidak karu-karuan, yang dituju siapa? Orang tua. Anak Isrobos itu, ya kan? Nah, ini metode yang diterapkan oleh Yesus pada pagi hari ini supaya menjadi anak-anak kekasih, anak nurut. Kita mulai dari orang tua. Orang tua menghargai anak, terlebih anak harus menghormati orang tua. Saat saudara dan saya menghormati orang tua, maka umur panjang tidak usah diminta, otomatis sampai umur panjang, sehat, seger bugar. Karena itu semua sudah termasuk di dalam hidup menjalin kerukunan bersama. Jadi kita tahu posisi kita masing-masing sebagai anak, apa tugas kita, sebagai orang tua apa tugas yang harus aku lakukan.
Kalau cuma memberi makan, nyekolah, no, itu bisa karena Tuhan memberkati. Tetapi untuk menempatkan hati ini loh, angel Bapak Ibu, sulit ya. Makanya kita perlu dekat-dekat dengan Tuhan melalui doa, baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti, baca wis. Ya. Nanti suatu saat Roh Kudus akan membuka pengertian kepada kita sehingga kita ngerti, oh ini maksudnya. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kuasa firman tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan yang kita dengar pagi ini akan bekerja dengan hebat dalam hidup kita. Bagaimana cara hidup kita beberapa waktu lalu? Masihkah ada persoalan-persoalan yang belum beres? Oleh sebab itu dibereskan. Kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, beri kekuatan saya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang aku hadapi. Mari tim musik maju ke depan. Ku yakin saat kau berfirman, ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku benar saat kau bertindak. Hidupku
maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami naikkan segala puji syukur buat firman Allah yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun dalam setiap langkah-langkah kami, dalam setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Firman Allah bukan hanya kami dengar saja, terus kami lupakan, melainkan kami boleh mendengar, menyimpan, dan melaksanakannya, sehingga setiap langkah-langkah kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga langkah kami tidak sampai keliru, melainkan boleh mentaati setiap perintah firman Allah, sehingga hidup kami akan mengalami damai sejahtera karena Roh Al-Kudus menuntun kami. Itu sebabnya Bapa, ajarkan kami memiliki hati yang rendah, sehingga kami boleh belajar terus tentang melakukan kebenaran firman-Mu. Setiap hati-hati yang tinggi Tuhan lenyapkan dari hidup kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang seperti hati Engkau, yaitu rendah hati dan terus melakukan kehendak Tuhan. Kami memerlukan tuntunan Roh Al-Kudus setiap saat dalam percakapan kami, dalam perbuatan kami, dalam tindakan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri, Tuhan, tanpa Roh-Mu menuntun kami, tanpa nasihat kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya kami taruhkan hidup kami di dalam kuasa-Mu, ya Bapa. Tuhan, pakai hamba-Mu, Tuhan lengkapi dengan kuat kuasa-Mu, juga seluruh jemaat-Mu yang mendapat tugas dalam pelayanan. Tuhan, sertai dengan Roh-Mu yang kudus, serta rendah hati, karena Engkau-lah yang menjadi teladan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Kita yang percaya mengatakan amin. Saya mewakili Gembala Suci mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Puji. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan pengumuman untuk ibadah seminggu ke depan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Selasa minggu pertama pukul 6:30 malam di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Yeremia, Bapak Bayu Pambudi Agung. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat atas kelahiran putri kedua dari Bapak Henok Triwijaya dan Ibu Devi Natalia yang bernama Aira Priskila Wijaya pada hari Kamis 2 Maret 2023 pukul 12.30, berat badan 3,1 kg dan panjang 49 cm. Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi.
Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 12 Maret 2023, WL Bapak Puji Haryanto, Singer Ibu Susi Andayani dan Saudari Fanya. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 12 Maret 2023, Ibu Endang, Ibu Ati, Ibu Dwi Farida, dan Ibu Tati. Jadwal pelayan kolektan Minggu 12 Maret 2023, Ibu Lastri dan Ibu Nani. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti doa syafaat dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Terima kasih Bapa Surga atas kesempatan yang baik yang mana Tuhan telah memimpin seluruh umat-Mu dan kerajaan Tuhan untuk membangun ibadah di pagi hari ini. Kiranya segala berkat kerajaan dilimpahkan bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Puji Haryanto dengan hikmat, pengharapan, pembinaan-Mu dalam pelayanan selanjutnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan kesehatan yang beriman dan segala cita-cita harapan mereka dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani di pagi hari ini di setiap bidang pelayanan. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya pasukan malaikat-Mu menjaga seluruh penjuru NKRI. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dengan hikmat-Mu yang luar biasa dan berkat-Mu atas penderitaan yang takut akan Tuhan. TNI dan Polri dipakai Tuhan untuk menjaga negeri ini. Hamba berdoa juga untuk Kabar Wilayah Provinsi syukur di mana gereja berada. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Tuhan memberkati tetangga-tetangga gereja dengan kasih kebaikan. Terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan melawat seluruh keluarga yang lanjut usia. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan dan semangat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara yang sakit. Tuhan lawat mereka satu persatu. Biru Yesus menyembuhkan. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, Tuhan Bapa Surga, dengan segala kasih dan kemurahan-Nya memberkati seluruh jemaat. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan bagi kami semua untuk hidup sebagai saksi Kristus. Penghiburan dan persekutuan Roh Kudus
membimbing kami, menyegarkan iman dan pengharapan kami, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang